Baik, perkenalkan nama saya Eklesion Simon Adeopang, NPM 2140501127. Saya dari Lokal C, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi hukum Islam tentang ijma para ulama. Yang pertama, pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menemukan hukum-hukum yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang sedang terjadi. Ijma juga merupakan keputusan bersama para ulama yang dilakukan dengan cara ijtihad yang kemudian dirundingkan dan disepakati. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijma. Menurut Az-Zuhaili dalam tahun 1986 dalam buku Ushul Fiqh Islami, ijma yang baru dapat dianggap sah atau berlaku jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, mujtahid harus berjumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Lalu yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syari tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompoknya sendiri. Lalu yang keempat, ada kesepakatan yang diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Lalu yang terakhir adalah sandaran dari hukum ijma tersebut dilandaskan dari Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijma. Yang pertama adalah berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijma khati. Ini merupakan perkara maklum dan jamak diketahui oleh seluruh kalangan umat Islam. Tidak ada yang tak mengetahui dalam kondisi wajar, dan tidak ada unsur untuk tidak mengetahuinya. Seperti ijma tentang wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya minuman keras, itu adalah contohnya. Lalu yang kedua yaitu ijma zani, yaitu ijma yang tidaklah diketahui kecuali oleh para ulama, karena diperlukan pencarian dan pembedahan terhadap teks-teks kitab klasik dan ucapan-ucapan ulama yang terdahulu. Lalu selanjutnya kita masuk yang kedua, berdasarkan metode terjadinya ijma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijma bayani atau syahri. Ijma ini yang menjelaskan bahwa yang terjadi baik dengan perkataan maupun perbuatan. Misalnya dengan perbuatan para syalaf dalam berbisnis model mudahrabah, sehingga dapatlah dikatakan bahwa mudahrabah tersebut boleh menurut ijma. Begitu juga jika ada seorang ulama yang berbicara suatu hukum lalu para ulama lainnya berpendapat yang sama. Itu adalah penjelasan dari ijma bayani atau syahri. Lalu yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti adalah perlawanan dari ijma bayani atau syahri. Bila mana terdapat perkataan atau perbuatan ulama, sedang ulama lainnya diam tanpa mengomentarinya. Itu adalah penjelasan dari ijma sukuti. Lalu selanjutnya yang ketiga, berdasarkan jumlah pendapat yang ada, ijma terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ijma basit. Ijma ini menjelaskan bahwa kesepakatan terhadap sebuah pendapat inilah yang disebut dengan basit ataupun sederhana. Dan inilah yang dimaksud dengan ijma yang dimana itu secara mutlak. Lalu yang kedua yaitu ijma murakab, di mana ijma ini menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat berlawanan dengan ijma basit. Maka ijma murakab ini alias tersusun dari beberapa pendapat.
Sisi kesepakatannya adalah mereka telah mufakat untuk tidak berselisih kecuali menjadi 2 atau 3 pendapat. Maka tidak boleh untuk membuat pendapat berikutnya yang bertentangan atau menafikan pendapat yang telah ada atau yang telah dimufakat tersebut. Dan yang terakhir adalah berdasarkan metode untuk mengetahuinya. Ijma terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, ijma masul. Ijma ini menjelaskan bahwa ijma yang didapat dengan usaha seorang mujtahid mengeluarkan kesimpulan ijma dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu, dimulai dari mendata ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mazhab, dan seterusnya hingga sampai pada kesimpulan bahwa masalah ini tidak terdapat perselisihan. Lalu yang kedua itu ada ijma manqul. Ijma ini menjelaskan bahwa ijma yang diketahui dengan nukilan dari ulama yang terdahulu mengatakan bahwa dalam perkara ini terdapat ijma. Selama nukilan itu sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ijma dengan cara manqul ini dapat dianggap dan tak perlu untuk diteliti apakah banyak yang meriwayatkannya atau hanya 1 orang. Itu saja mungkin yang dapat saya menjelaskan tentang materi ijma para ulama ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton.